Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam rahmat kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari pandemi virus corona ini. Bapak berpesan kepada teman-teman, pastikan ya teman-teman jangan lupa berdoa untuk memohon perlindungan dari Allah dari segala keburukan makhluk ciptaannya. Baik teman-teman, pada materi pelajaran akidah pekan ini, insya Allah Bapak akan memberikan cerita kepada teman-teman semua. Akan tetapi, Bapak ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa pekan lalu kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana kasih sayang Allah kepada khusus untuk orang-orang yang beriman saja, di mana Allah menciptakan 100 rahmat, di mana satu rahmatnya itu Allah berikan di dunia untuk semua makhluk ciptaannya, dan 99 rahmat yang ada Allah simpan di surga, khusus diberikan oleh orang-orang beriman. Di surga banyak sekali kenikmatan. Teman-teman bisa meminta apa yang teman-teman inginkan kepada Allah, dan Allah akan senantiasa mengabulkan permintaan hamba-hambanya yang ada di surga. Teman-teman bisa meminta istana yang megah, teman-teman bisa meminta sepeda terbang, meminta apa saja kepada Allah, Allah insya Allah akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Itu kenapa Allah berkata, menyampaikan kepada kita, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa di surga penuh dengan kenikmatan. Karena dengan satu rahmat di dunia ini saja kita sudah merasakan banyak kenikmatan teman-teman ya. Apalagi di surga ada 99 macam rahmat yang telah Allah ciptakan untuk kita. Oleh karena itu kita harus semangat teman-teman untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini teman-teman, insya Allah kita akan mempelajari tentang kisah-kisah orang yang dimurkai oleh Allah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar teman-teman mengetahui keadaan orang-orang yang dimurkai Allah, agar jangan sampai teman-teman kita menjadi orang-orang yang dimurkai Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Bapak akan bercerita tentang kisah Fir'aun teman-teman, di mana Allah telah menceritakan kisah ini di dalam Al-Quran yang mulia. Bapak akan mulai dari sebuah negeri yang dipimpin oleh raja, dan negerinya Allah berikan kemakmuran. Raja tersebut diberikan gelar atau diberikan istilah oleh warga setempatnya dengan sebutan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama rajanya teman-teman ya. Jadi Fir'aun itu adalah nama jabatan atau nama gelar raja di negeri Mesir ketika waktu itu. Nah, ceritanya teman-teman, negeri itu sangat makmur teman-teman, memiliki gedung-gedung yang megah. Allah berikan kenikmatan hidup pada raja, pemimpin-pemimpinnya dan warga-warganya. Akan tetapi sayangnya pemimpin tersebut itu pemimpin yang melakukan kezaliman yang besar teman-teman. Jadi pemimpin tersebut itu karena sangat berkuasa merasa bahwa dirinya adalah Tuhan teman-teman. Dan tidak hanya itu teman-teman, pemimpin itu juga memperbudak keluarganya Nabi Yusuf. Diperbudak itu artinya disuruh kerja paksa, disuruh kerja-kerja yang berat untuk membangun bangunan yang tinggi, dan kemudian tidak digaji, hanya sekedar diberi makan.
disuruh kerja paksa dengan waktu yang lama, sehingga keluarganya Nabi Yusuf ini yang kita kenal dengan Bani Israel itu banyak yang tersiksa. Mereka dipaksa untuk membangun bangunan-bangunan Fir'aun seperti yang bisa kita lihat sekarang di Mesir, teman-teman. Sebuah ya, satu peninggalan Fir'aun. Nah, kemudian teman-teman, karena kezaliman yang besar ini, Fir'aun merasa dirinya Tuhan, merasa raja yang paling berkuasa, sehingga merasa dia patut untuk disembah oleh warganya, teman-teman. Akhirnya karena kezaliman yang sangat besar ini, Allah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa pun meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan jalannya dalam dakwah, teman-teman, dan meminta pertolongan Allah agar saudaranya Nabi Harun itu juga dimasukkan atau juga bisa mendampingi Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Firaun. Akhirnya teman-teman, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam pergilah ke tempatnya Firaun. Kemudian di sana berkata dengan sangat baik dan lemah lembut kepada Firaun bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah utusannya Allah untuk mengingatkan kepada Firaun agar tidak berlaku zalim. Ingat teman-teman ya, kezaliman yang terbesar adalah syirik. Fir'aun ini teman-teman malah justru lebih besar lagi, itu mengaku sebagai Tuhan, mengaku penguasa seluruh alam. Jadi Nabi Musa mengingatkan untuk tidak berlaku zalim seperti itu, karena Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nabi Musa mengingatkan seperti itu kepada Fir'aun. Tetapi Fir'aun tidak percaya. Fir'aun bertanya, mana buktinya kalau misalkan kamu adalah seorang nabi? Akhirnya Nabi Musa pun memberikan bukti berupa mukjizat yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa, yaitu adalah cahaya putih yang muncul dari tangannya. Cahaya putih ini pada zaman dulu pasti sangat luar biasa, teman-teman ya, karena zaman dulu tidak ada lampu. Jadi ketika ada orang yang mengeluarkan cahaya yang putih bersih, pasti itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, karena pada saat itu belum ada lampu, teman-teman. Nah, ini Nabi Musa mengeluarkan cahaya yang sangat putih yang untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tidak hanya itu, teman-teman, bahkan Nabi Musa juga menunjukkan mukjizat berupa tongkat yang berubah menjadi ular. Akan tetapi tetap saja Fir'aun tidak percaya karena kesombongannya, karena dia merasa raja yang tinggi dan dia tidak ingin tunduk kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia terus menyombongkan dirinya, walaupun dalam hatinya percaya, teman-teman, akan kehebatan mukjizat Nabi Musa yang dipertontonkan kepada Fir'aun. Di saat itu, teman-teman, justru penasehatnya justru malah memberikan semacam memberikan perkataan yang mempengaruhi Fir'aun. Penasehatnya mengatakan bahwa Fir'aun ini tidak lain adalah penyihir. Seperti itu, teman-teman. Akhirnya Fir'aun pun terpengaruh oleh apa yang disampaikan penasehatnya, menganggap bahwa keajaiban yang dilakukan oleh Nabi Musa, yaitu mengeluarkan cahaya putih bersih dan menjadikan tongkat berubah ular, itu adalah penyihir. Akhirnya, teman-teman, Fir'aun pun memberikan pengumuman kepada orang-orang untuk mengumpulkan seluruh ahli sihir di seluruh negeri. Nabi Musa itu ditantang oleh Fir'aun, coba hebat mana, sihir kamu atau sihir dari penyihir-penyihir Fir'aun. Seperti itu, teman-teman. Jadi Nabi Musa dituduh sebagai penyihir. Akhirnya Fir'aun ingin adu kuat.
Firaun pun mengumpulkan seluruh penyihir di seluruh negeri, mengumpulkan. Kemudian terkumpullah teman-teman beberapa penyihir terbaik di seluruh negeri. Jadi teman-teman ya, Firaun itu memberikan hadiah berupa harta yang banyak kalau misalkan nanti penyihirnya bisa mengalahkan Nabi Musa, dan dia akan menjadikan penyihir-penyihir tersebut orang-orang yang dekat dengan raja, sehingga penyihirnya pada semangat teman-teman untuk mengalahkan Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak takut karena Nabi Musa ada Allah teman-teman, dan Nabi Musa itu bukan penyihir. Artinya kemudian teman-teman, hari di mana pertandingan antara penyihir dengan Nabi Musa alaihissalam itu pun dilaksanakan. Dan ketika penyihir itu melempar sebuah tongkat, maka tongkat itu seakan-akan berubah menjadi ular. Padahal nggak berubah teman-teman, akan tetapi mata orang-orang yang melihat telah disihir teman-teman, sehingga seakan-akan melihat bahwa tongkat para penyihir itu berubah menjadi ular. Padahal itu hanya penipuan yang dilakukan di matanya disihir, mata orang-orang disihir. Kemudian Nabi Musa pun mengeluarkan mukjizat yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa, yaitu tongkatnya dikeluarkan tetapi berubah menjadi ular benar, berubah menjadi ular yang betulan teman-teman, tidak seperti ular-ular penyihir yang berubah karena mata orang-orang yang melihat disihir sehingga seakan-akan tongkatnya berubah jadi ular. Nabi Musa itu bukan teman-teman, Nabi Musa itu tongkatnya berubah menjadi ular yang betul-betul ular, sehingga penyihir yang tahu ini bukan sihir teman-teman segera menyadari teman-teman bahwa ini memang betul-betul mukjizat dari Allah, sehingga para penyihir tersebut menangis dan bersujud dan beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Musa. Karena penyihir ini paham teman-teman, ini sudah bukan sihir lagi, ini memang benar-benar tongkat yang berubah menjadi ular teman-teman. Akhirnya, dan ini benar-benar mukjizat, dan para penyihir pun segera beriman, bertaubat kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa bahwa Tuhan yang benar adalah bukan Fir'aun tetapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi melihat ini teman-teman, Fir'aun marah. Fir'aun justru malah menuduh kalian ini telah bersekongkol dengan Nabi Musa, bahwa justru malah ketika penyihir ini mengakui apa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukan sihir, malah justru Fir'aun menuduh para penyihir ini adalah bersekongkol dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa dianggap sebagai guru-gurunya para penyihir ini untuk menjatuhkan Fir'aun. Itulah teman-teman bagaimana Fir'aun itu tertutup dari hidayah karena kesombongannya, karena dia tidak ingin kehilangan jabatannya, karena rasa angkuhnya dia tidak bisa melihat hidayah yang sudah jelas-jelas bisa terlihat teman-teman. Bahkan para penyihir pun segera bersujud dan menangis di hadapan Nabi Musa untuk beriman kepada Allah. Kemudian karena kezaliman yang sangat besar teman-teman ya, karena tidak mau percaya dan beriman kepada Allah, kepada Rasul Allah Nabi Musa alaihissalam, Allah pun mengirimkan azab teman-teman. Jadi ingat teman-teman ya, orang yang dimurkai Allah itu pasti Allah berikan azab. Kalau azab itu tidak diberikan di dunia, pasti diberikan di akhirat. Oleh karena itu teman-teman, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang dimurkai Allah teman-teman. Kita harus senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah. Jika kita melakukan kesalahan, maka kita beristighfar mohon ampunan kepada Allah. Baik, Bapak akan melanjutkan kisahnya. Jadi Allah memberikan azab kepada hukuman kepada Fir'aun berupa banjir teman-teman. Berupa angin yang sangat besar yang merobohkan tanaman-tanaman dan kebun-kebun Fir'aun dan warganya. Selain itu teman-teman, Allah juga memberikan azab, memberikan hukuman kepada Fir'aun dengan sebuah pandemi belalang teman-teman. Jadi banyak sekali belalang-belalang yang akhirnya merusak tanaman warga di sekitar Mesir.
dan juga air yang berubah menjadi merah seperti darah, dan juga kata-kata yang sangat banyak sekali, sehingga kebun-kebun dan tanaman-tanaman sawah-sawah di negeri Mesir itu semuanya rusak teman-teman. Warga pun dan penasihat-penasihatnya memberikan usulan kepada Firaun untuk meminta tolong Nabi Musa agar dihilangkan hukuman ini kepada Firaun dan negerinya. Teman-teman ya, ingat ya teman-teman ya, sebenarnya Allah mengazab seperti ini teman-teman ya, harapannya agar Fir'aun itu kembali, agar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau mengikuti Nabi Musa. Akhirnya atas dasar nasihat ini, akhirnya Fir'aun pun menemui Nabi Musa dan berkata bahwa jika musibah ini, musibah tadi angin yang sangat besar hilang, kemudian belalang hama belalang hilang, kemudian air yang berubah jadi darah hilang, semua musibah yang lagi melanda negeri Mesir hilang, maka Fir'aun mau beriman kepada Allah dan mau mengikuti Nabi Musa. Nabi Musa pun akhirnya teman-teman ya berdoa kepada Allah untuk dihilangkan azab yang sedang menimpa negeri Mesir. Akhirnya negeri Mesir pun kembali damai, tumbuh-tumbuhannya kembali subur, dan semua azab yang Allah kirimkan ke negeri itu dihilangkan. Akan tetapi teman-teman, ternyata Fir'aun mengingkari janjinya teman-teman. Setelah azab itu dihilangkan, Fir'aun masih dalam kekafirannya. Dia masih percaya, dia masih yakin bahwa dia adalah Tuhan yang patut untuk disembah. Dan dia masih menganggap Nabi Musa sebagai musuhnya. Dan dia masih teman-teman menyiksa Bani Israel dan menyuruh Bani Israel, keluarganya Nabi Musa alaihissalam, sukunya Nabi Musa alaihissalam, untuk kembali dipekerja paksakan teman-teman. Jadi Fir'aun setelah katanya mau beriman kalau musibah itu datang, mengingkari janjinya teman-teman. Jadi dia kembali pada keyakinan semulanya. Akhirnya teman-teman, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Bani Israel untuk pergi dari negeri Mesir, agar Bani Israel tidak terus disiksa teman-teman. Karena Bani Israel disiksa teman-teman oleh Fir'aun dan dilarang untuk melaksanakan syariat-syariat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun pergi teman-teman di saat malam hari tanpa sepengetahuan Fir'aun. Akan tetapi teman-teman, pada akhirnya Fir'aun tahu jika Nabi Musa dan Bani Israel akan pergi, dan Fir'aun sangat marah. Fir'aun pun akhirnya mengejar dengan bala tentara yang banyak, mengejar Bani Israel. Akhirnya karena Fir'aun ini menggunakan kuda teman-teman, sedangkan Nabi Musa dan Bani Israel itu hanya berjalan kaki, akhirnya terkejar teman-teman. Akhirnya terkejar Bani Israel dan Nabi Musa sampai mereka tiba pada sebuah laut pantai teman-teman. Bani Israel pun mereka akhirnya putus asa teman-teman. Bagaimana ini kita akan terkejar sementara di hadapan kita hanya ada lautan. Tetapi Nabi Isa teman-teman tetap bertawakal kepada Allah di tengah kesulitan. Akhirnya Allah menolong Nabi Musa dengan memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, sehingga terbelahlah laut menjadi 12 laut teman-teman. 12 belahan maksud Bapak. 12 belahan itu masing-masing suku dari Bani Israel lewat teman-teman, sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Ada 12 kepala suku. Jadi Nabi Musa itu membelah lautan menjadi 12 teman-teman ya, bukan satu tapi 12 belahan, di mana masing-masing belahan itu dilewati satu suku dari Bani Israel. Nabi Musa pun teman-teman melewati laut tersebut teman-teman. Fir'aun yang melihat mukjizat laut terbelah ini bukannya malah justru beriman teman-teman, justru malah kembali menyombongkan dirinya. Bahkan
ketika laut ini terbelah teman-teman, Firaun sebenarnya takut teman-teman, dan bala pasukannya itu menunggu di belakangnya ini bagaimana mau meneruskan atau tidak. Karena kesombongan Firaun ini teman-teman ya, dia merasa Nabi Musa saja berani melewati belahan laut ini, masa sih saya nggak berani? Karena kesombongannya, akhirnya Firaun pun juga mengajak bala tentara-tentaranya untuk mengikuti Firaun untuk melewati laut yang terbelah ini. Firaun pun dan bala tentaranya lewat di dalam tengah laut ini. Tetapi teman-teman, ini adalah rencana Allah untuk mengazab orang-orang yang dimurkai Allah, teman-teman. Jadi di sini Allah tenggelamkan Firaun. Ketika Firaun sudah melewati belahan laut, Allah tenggelamkan Firaun sehingga bala tentara yang sangat banyak tadi hancur lebur seketika, teman-teman ya. Hancur lebur dan mereka mati, teman-teman. Allah azab karena Allah sangat murka kepada Firaun dan bala tentaranya. Kenapa sangat murka, teman-teman? Karena sudah berkali-kali diulangkan untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk tidak menyiksa Bani Israel, untuk taat kepada utusan Allah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Tetapi Firaun mengingkari, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah sangat marah, teman-teman ya. Allah marah dengan Firaun dan diazab di dunia, teman-teman. Tapi kata Allah apa di akhirat? Firaun dan bala tentaranya ini, teman-teman, di akhirat akan disiksa di api neraka selama-lamanya. Bayangkan, teman-teman, orang-orang yang dimurkai Allah sudah mereka di dunia mendapat azab, mereka di akhirat disiksa oleh Allah di api neraka selama-lamanya, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, dalam pertemuan ini Bapak akan memberikan wasiat kepada teman-teman, hendaknya kita taat kepada Allah dan jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimurkai oleh Allah. Karena Allah berfirman, Allah sangat keras azabnya, teman-teman, sangat keras azabnya, teman-teman ya. Itu dia, teman-teman ya. Jadi setelah Firaun ini dihancurkan oleh Allah, akhirnya Bani Israel pun bisa hidup tenang dan bebas dari siksaan Firaun. Seperti itu, teman-teman. Itu dia, teman-teman ya, kegiatan pada materi akidah pada pekan ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah ya, teman-teman ya, pada cerita orang-orang yang dimurkai Allah dan pada cerita Firaun ini. Hendaknya kita jangan sampai, teman-teman ya, menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, teman-teman. Ingat, teman-teman ya, tidak hanya Firaun, teman-teman. Di Al-Quran banyak diceritakan orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Allah. Akhirnya Allah murka dan Allah berikan azab kepada mereka di dunia dan di akhirat. Allah berikan hukuman kepada mereka dengan siksaan di dunia dan siksaan di akhirat. Baik, itu dia, teman-teman ya, materi akidah pada pekan ini. Tugas dari teman-teman sederhana. Bapak ingin bertanya, apakah yang telah teman-teman pelajari dari materi akidah pada pekan kali ini? Baik, itu saja, teman-teman ya. Baik, teman-teman, Bapak rasa cukup sekian materi akidah pada pekan ini. Mudah-mudahan teman-teman tadi bisa mengambil hikmahnya dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah. Itu, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari kisah Fir'aun, orang yang dimurkai Allah, teman-teman. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.